Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan, menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Dan firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen yang diberkati Tuhan. Nas kita ini bercerita tentang pelayanan Yesus. Dan dalam pelayanan Yesus ini, kita sudah familiar mendengar cerita tentang ke-12 murid Tuhan Yesus. Banyak diceritakan dalam Alkitab saat pelayanan Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi mungkin tidak terlalu sering kita mendengar dan bukan familiar di telinga kita tentang perempuan-perempuan yang juga melayani Yesus. Tetapi nas kita pada saat ini berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ada 3 nama yang disebutkan dalam nas kita ini. Saya sebut saja mereka trio MYS. Maria yang disebut dengan Magdalena, Yohana, dan Susana. Bapak, Ibu, sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kupas satu persatu mereka. Kita akan bongkar ketiga perempuan-perempuan ini. Karena Alkitab mengatakan mereka melayani Tuhan dari kota ke kota, dari desa ke desa, bersama dengan Yesus dan ke-12 muridnya. Yang pertama adalah Maria, yang disebut juga dengan Magdalena. Dia adalah seorang perempuan kaya. Awal hidupnya sebelum dia mengenal Yesus dan ikut dalam pelayanan Yesus, dia adalah seorang perempuan yang diperbudak oleh 7 roh jahat. Dia diikat oleh 7 roh jahat. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya melepaskan 7 roh jahat dari hidupnya. Dan perempuan ini adalah perempuan yang sangat berbahagia hidupnya. Kita bayangkan saja, jangankan 7 roh jahat, 1 roh jahat saja memperbudak, mengikat hidup kita. Betapa menderitanya kita. Apalagi sampai 7 roh jahat. Kalau saja Tuhan Yesus tidak melepaskan itu, maka sepanjang hidupnya perempuan ini, Maria ini akan terus menderita. Kecantikannya, kekayaannya, tidak ada gunanya. Masa depannya akan hancur dan suram.
Dan yang pasti, kalau dia tidak terlepas dari 7 roh jahat ini, maka tubuh, jiwa, dan rohnya akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen. Yang kedua adalah Yohana. Dia juga adalah seorang perempuan yang kaya, yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Dia adalah seorang istri dari bendahara Herodes yang bernama Kuza. Ya, kita tahu kalau bendahara, apalagi bendahara raja, pastilah orang yang kaya. Dia melayani dengan kekayaannya. Dan jika dia dibebaskan dari sakit dan penyakit karena kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah Susana. Dia juga melayani Tuhan dengan kekayaannya. Ketiga perempuan ini bukan sebagai pelengkap dari pelayanan Yesus, tetapi mereka memiliki peran yang penting. Mungkin kebutuhan murid-murid Yesus dan Yesus saat pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, mereka menyiapkan makanan, pakaian, dan segala sesuatu dari kekayaan mereka. Mereka mengeluarkan uang mereka sendiri. Walaupun itu tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Tapi Alkitab mencatat perempuan-perempuan ini yang melayani. Walaupun secara detail bentuknya seperti apa pelayanan mereka, tidaklah diceritakan. Bahkan mungkin ketika Tuhan Yesus disalib, tentara-tentara bingung ingin merobek jubah yang dipakai Tuhan Yesus, karena jubah itu dari atas sampai ke bawah tidak terjahit. Jubah yang sangat mahal. Mungkin salah satu dari perempuan itulah yang memberikannya kepada Yesus. Jubah yang mahal itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen. Dari nas ini, apa yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah, mari kita belajar dari perempuan-perempuan ini, dari trio ini yang pasti. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang kaya raya, yang punya kelebihan, punya kekayaan, hidup bersosialita. Itu tidak salah. Kumpul-kumpul, cari merek baju ini, lihat tren-tren baru, bikin piknik tur sana kemari, tidak salah. Tetapi juga alangkah baiknya juga itu dibarengi dengan sosialita melayani Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ketiga perempuan luar biasa ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen, mereka ini melayani dengan hati, dengan tulus setia. Karena seorang perempuan biasanya memiliki perasaan yang peka dan luar biasa. Pelayanan mereka luar biasa. Walaupun secara gamblang tidak dijelaskan di Alkitab pelayanan mereka yang luar biasa, tapi kita bisa menyimak dari setiap cerita-cerita dalam Alkitab ini. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dari situ semua murid-murid Yesus terpencar berai, tidak tahu kemana. Ceritanya tidak tahu, hanya ada Petrus. Itu pun menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Tuhan Yesus memikul salibnya ke Bukit Golgota, perempuan-perempuan itu ada di tempat kejadian perkara. Mereka menatapi Yesus yang memikul salib yang berat. Ketika Yesus disalib sampai matinya di kayu salib, perempuan-perempuan itu ada meratapi, menangis Yesus. Tidak ada diceritakan murid-murid Yesus yang lain. Bahkan saat
Yesus dikuburkan. Mereka menyiapkan rempah-rempah, wangi-wangian untuk meminyaki, untuk membalur jenazah Yesus. Mereka memikirkan Yesus karena kasih mereka kepada Yesus. Dan pagi-pagi benar pada minggu itu, mereka mempersiapkan segala satu untuk membawa wangi-wangian ke kubur Yesus. Mereka menjumpai kubur Yesus yang kosong. Batu sudah terguling. Betapa setianya mereka. Tetapi kesetiaan mereka dibayar dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Maria yang disebut dengan Magdalena, dialah perempuan pertama dan orang yang pertama yang datang ke kubur Yesus, melihat batu terguling, kubur kosong. Tetapi secara nyata dia melihat, menyaksikan dengan kepala mata sendiri. Yesus sendiri berbicara kepadanya dan melihat, menyaksikan Yesus bangkit. Luar biasa. Perempuan yang sangat-sangat beruntung. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan Kristen. Dan Maria inilah orang yang pertama juga memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Suatu kehormatan. Bukan Petrus, bukan yang lain, bukan Yohanes yang pertama menerima kabar kebangkitan Yesus. Tetapi si Maria ini yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Luar biasa. Betapa beruntungnya perempuan ini. Bapak, Ibu, Saudara, sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perempuan-perempuan ini yang dicatat dalam Alkitab mengikuti Yesus sampai Tuhan Yesus hilang di awan-awan. Kita belajar banyak dari perempuan-perempuan ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan? Untuk Tuhan. Mari, sekecil apapun talenta karunia kita. Kita punya kelebihan dalam kekayaan. Mari kita melayani dengan kekayaan kita. Kita punya kemampuan untuk menari, menyanyi, untuk mengajar, untuk menolong dengan tangan kita. Punya kekuatan, punya keterampilan. Mari lakukan semuanya. Untuk pelayanan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita hanya sebagai kuku dari sebuah anggota tubuh Kristus. Tapi kita semua punya peran penting. Ketika kita bersatu, punya niat yang tulus melayani Tuhan, maka semua anggota tubuh Kristus itu akan bekerja secara sinergis. Dan pekerjaan ajaib dari Allah akan terjadi dan nyata dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari belajar dari trio Miss ini. Maria yang disebut Magdalena, Yohana dan Susana, dan banyak juga perempuan-perempuan lain yang ditulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita menjadi perempuan-perempuan Kristen yang melayani dengan hati